Oke, kita akan sesi dokumentasi terlebih dulu ya, teman-teman. Jadi persiapkan wajah gantengnya, wajah cantiknya. Ini akan ada 2 kali ya. Oke, sebentar, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar, aku cek dulu. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi selamat datang di acara Demo Day Capstone Project untuk UI UX Visio Home di siang hari ini. Jadi aku akan menjelaskan sedikit gitu ya terkait Demo Day hari ini. Jadi yang pertama itu tiap kelompok akan dapat waktu kurang lebih 40 menit, di mana 40 menit ini 30 menitnya untuk presentasi dan juga 10 menit untuk Q&A. Jadi nanti misalnya selama 30 menit, misalnya teman-teman belum selesai presentasi, jadi nanti aku akan langsung cut dan kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Lalu yang kedua, aku juga mau ingetin nih ke kakak-kakak mentor partner, ke Kak Bimo dan Kak Hasnal juga Kak Farel gitu ya, untuk mengisi form penilaian, di mana form penilaian ini cukup 1 nilai aja untuk seluruh anggota. Dan juga teman-teman aku mau ingetin eh, kalau selama demo day berlangsung untuk selalu on cam ya gitu. Jadi nanti di pertengahan sesi ketika kelompok 1 sampai kelompok 5 sedang presentasi, aku juga akan ambil apa namanya dokumentasinya gitu. Nah selanjutnya mungkin Kak Fendi bisa aku undang untuk menjelaskan teknis presentasi demo day Visio Home UI UX-nya. Silakan Kak Fendi. Baik, terima kasih Kak Liana. Makasih juga buat Kak Bimo dan Kak Asnal yang dari Visio Home sudah hadir. Sedikit saya menjelaskan tentang teknisnya. Jadi di presentasi kali ini mungkin agak berbeda ya dengan caption-caption project yang sebelumnya. Biasanya kalau di caption project sebelumnya, setiap kelompok itu bakal presentasi menggunakan slide deck masing-masing gitu. Tapi karena di project ini aku pairing mereka dalam satu project walaupun skupnya beda-beda. Jadi aku kemarin inisiatif bilang untuk kita presentasi aja dalam satu slide kayak gitu. Jadi em, satu slide ini em, 5 kelompok bakal present ya, ditambah mungkin satu kelompok lagi dari UX Lead. Jadi untuk teknisnya itu nanti dari UX Lead yang bakal opening, bakal sedikit juga menjelaskan tentang projectnya, terus metode yang kita gunakan ketika mengerjakan project ini. Baru nanti setelah itu dari kelompok 5 yang bakal menjelaskan tentang projectnya mereka. Jadi kelompok 5 itu kalau nggak salah yang bikin landing page-nya. Habis itu baru masuk ke kelompok 3, habis itu ke kelompok 4 ya, habis itu kelompok 1 dan 2. Kayak gitu ya, teman-teman jangan sampai salah itu. Nah, untuk siapa yang bakal bicara, siapa yang bakal ngobrol, itu aku rasa teman-teman sudah atur di internal ya. Dan seperti yang aku sampaikan kemarin, pastikan ketika teman-teman nanti bakal share screen ya, prototyping, itu prototipenya udah dibuka dulu. Jadi kalau bisa teman-teman ada yang backup ya, 1 2 orang, karena bisa jadi kadang-kala share screen jaringannya lemot. Jadi jangan pada saat share screen itu masih ada loadingnya, itu bakal lama tuh. Oke, teman-teman, jadi pastikan itu dan harap mic-nya udah dicek dulu. Jadi biar sebentar ketika mungkin ada pertanyaan dari pihak Visi Home-nya langsung bisa menjawab. Ya, teman-teman nggak ada kendala device. Aku harap hari ini lancar, teman-teman, dan santai aja, nggak usah terlalu tegang ya, teman-teman. Aku yakin teman-teman udah berusaha dan kira-kira seperti itu sih yang nanti bakal kalian ada lewati untuk beberapa menit ini. Itu aja dari aku kalian. Oke, thank you Kak Fendi. Kalau boleh aku confirm lagi nih untuk urutannya ya Kak Fendi. Berarti nanti pembukaan ada dari UX Lead. Jadi nanti dari UX Lead akan langsung masuk ke kelompok 5 gitu ya Kak ya. Lalu kelompok 5, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, dan terakhir kelompok 2 sekaligus langsung penutup. Begitu ya Kak Fendi ya? Betul betul. Oke, Oke. thank you Kak Oh ya, Fendi atas satu penjelasannya. lagi.
Mm-mm. Satu lagi untuk yang share screen biar nanti dari aku ya kalian. Oke, siap. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku bisa langsung undang UX Leads-nya untuk menjelaskan gitu atau membuka sesi Demo Day di siang hari ini. Dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kami dapat bergabung dalam sesi Demo Day pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami masuk ke dalam sesi presentasi pada hari ini, perkenalkan nama saya Syafira Pirtaningrum yang akan membuka sesi presentasi pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, perihal materi apa saja yang akan kami bawakan pada hari ini. Next. Yang pertama ada project introduction, yaitu perkenalan dari project yang telah kami lakukan. Ada pula methods dan workflow untuk mengetahui jalan pembuatan desain yang telah kami buat. Yang ketiga ada desain sistem yang telah dirancang oleh tim UX Lead. Yang keempat ada desain solution dan prototype yang akan dibawakan oleh kelompok 1 sampai 5 yang akan dijelaskan secara berurutan sekali lagi, dimulai dari kelompok 5, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, dan yang terakhir adalah kelompok 2. Materi terakhir adalah learnings dan recommendation yang akan dibawakan juga oleh kelompok masing-masing setelah penjelasan mengenai prototyping sudah disampaikan sepenuhnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam sesi demo day ini diawali dengan project introduction. VisioHome merupakan platform fisioterapi kunjungan rumah pertama di Indonesia yang menawarkan solusi segala permasalahan pergerakan dan fungsi tubuh, di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala bagi pasien untuk mendapatkan layanan fisioterapi kapanpun dan dimanapun. VisioHome akan meluncurkan video kursus fisioterapi yang ditujukan untuk dua kelompok pengguna, yaitu yang pertama adalah individu awam yang tidak memiliki latar belakang fisioterapi, namun ingin memahami panduan dan latihan fisioterapi untuk pemulihan fisik. Dan yang kedua adalah profesional fisioterapis yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui kursus online ini. Video kursus ini akan dapat diakses melalui website VisioHome, memberikan informasi komprehensif tentang tindakan pencegahan dan penyembuhan kondisi fisik tubuh. Next. Pada proyek kali ini, kami memiliki dua objektif. Yang pertama adalah membuat halaman untuk menampilkan daftar kursus video fisioterapi yang akan diintegrasikan dengan platform pihak ketiga, tempat pengguna dapat membeli, mengakses, dan menonton video ini. Yang kedua adalah redesign halaman website VisioHome untuk memperkenalkan kepada pengunjung bahwa mereka telah meluncurkan produk baru, yaitu video kursus fisioterapi. Next. Ada pula methods dan workflow yang telah kami tentukan. Yang pertama adalah understand context of use atau memahami konteks penggunaan. Yang kedua adalah specify user requirement atau menentukan persyaratan pengguna. Yang ketiga adalah design solution atau solusi desain. Yang keempat adalah prototyping yang dihasilkan dari understand context of use, specify user requirement, dan design solution. Next. Untuk timeline, pelaksanaan proyek ini dilakukan selama 4 minggu, di mana setiap sprint dilakukan selama 1 minggu. Sprint pertama dilakukan pada minggu pertama, yaitu pada tanggal 20-24 Mei 2024, yang mana kami mengerjakan understanding context of use. Sprint kedua dilakukan pada minggu kedua, yaitu pada tanggal 27-31 Mei 2024, yang mana kami membahas tentang specify user requirement. Sprint ketiga dilakukan pada minggu ketiga, yaitu pada tanggal 3-7 Juni 2024, yang mana kami membahas tentang design solution. Dan sprint terakhir yang dilakukan pada minggu keempat, yaitu pada tanggal 10-14 Juni 2024, kami memulai desain prototyping. Materi selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai understanding context of use, specify user requirement, dan design system akan dibawakan oleh rekan saya Natasha. Kepada Natasha, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Safira. Selanjutnya yaitu understanding context of use. Next. Hack level user flow diagram. Pada halaman beranda atau homepage, website VisioHome terdapat beberapa menu di navigation bar. Salah satunya adalah menu Physiotherapist Course. Melalui menu ini, pengguna dapat mengakses materi pembelajaran seputar fisioterapis secara online yang disajikan dalam bentuk video. Di halaman Physiotherapy Course terdapat dua kategori utama, yaitu untuk pasien dan untuk profesional. Secara default, ketika pengguna mengunjungi halaman ini, untuk tab untuk pasien akan otomatis menampilkan video-video fisioterapi untuk orang awam ataupun pasien. Jika pengguna adalah seorang profesional, maka pengguna harus mengklik tab for profesional agar muncul daftar video fisioterapi khusus untuk profesional.
Selain itu, baik tab untuk passion maupun profesional memiliki kategori topiknya masing-masing. Ketika pengguna memilih salah satu video yang ada di daftar, maka akan masuk ke halaman detail dari video tersebut. Di halaman ini, pengguna dapat membaca deskripsi dan informasi tentang video course tersebut, termasuk apa yang akan dipelajari, materi dan modul yang akan dibahas, serta informasi lainnya. Dari halaman ini, pengguna dapat membeli video course dengan mengklik tombol beli sekarang. Next. Selanjutnya yaitu specify user requirement. Dapat kita lihat requirement user stories yang ada pada layar. Next. Next. Selanjutnya yaitu design solution. Di sini dibentuknya UX Lead yang terdiri dari 5 anggota, di mana ada Aprisa, Fazri, Natasha, Sally, dan Safira. Di sini, next. Di sini kami membuat desain sistem yang terdiri dari foundation dan komponen. Di mana foundation terdiri dari iconografi, tipografi, color, grid, dan spacing. Selanjutnya ada komponen variance yang terdiri dari button, card, accordion, input file, dan pagination. Baik, selanjutnya penjelasan per kelompok akan dijelaskan oleh ketua kelompok masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Sebelumnya, selamat siang kakak-kakak semuanya dan juga teman-teman. Uh, Sebelumnya terima kasih karena sudah ngasih kesempatan kita untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Lutfan Hariri, kemudian Adelina Suciko, Alexander Benedictus, Nafisa Islamadina, dan juga Andin Nur Izzati. Nah, dalam proyek ini kita mendapatkan bagian untuk meredesain landing page dari Visio Home, yang mana di landing page ini tuh terdiri dari beberapa halaman. Yang pertama ada halaman beranda, kemudian layanan kami, uh, tentang kami, kontak kami, artikel, dan juga isi artikel. Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, uh, dalam proses desain yang kita lakukan itu kita tuh pertama-tama memahami brief dulu dari Visio Home, kemudian kita juga berdiskusi sama mentor Kak Fendi, memahami user flow yang sudah dibuat. Nah, kemudian setelah itu kita merancang wireframe sebagai panduan kita dalam membuat UI design nantinya gitu. Nah, ini merupakan wireframe untuk halaman beranda dari Visio Home yang sudah kita buat. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, setelah itu kita juga setelah mengembangkan wireframe, kita aplikasikan itu ke UI design kita, terus kita juga terapin ke prototipe-nya. Nah, di sini juga udah ada link untuk prototype, untuk website, dan juga RWD-nya. Mungkin bisa di share dari Nafisa. Baik, untuk prototypingnya saya izin share screen. Nah, mungkin dari beranda dulu. Nah, jadi bentar bisa yang mungkin di ini lagi. Nah, jadi di halaman ini tuh merupakan tampilan dari beranda yang sudah kita buat. Jadi di sini tuh kita lakuin beberapa penyesuaian untuk dari segi visual, kemudian layout, dan juga em, dari segi isi kontennya juga ada beberapa kita lakuin penyesuaian gitu. Nah, kalau dari website Visio Home kemarin kan
itu ada beberapa bahasa gitu. Ada bahasa Inggris, ada Indonesia. Nah, untuk di yang kita buat ini kita konsistenkan untuk bahasa Indonesia supaya user dari Visio Home itu yang merupakan yang sebagiannya itu adalah lansia itu bisa lebih mudah dalam memahami isi dari konten yang ada di website ini gitu. Nah, untuk di bagian navigasi bar navigasi itu kita lakuin uh, sedikit perubahan. Jadi di sebelah kanan itu kita tambahin button WA, button WhatsApp untuk supaya user lebih mudah ketika hendak menghubungi Visio Home gitu. Nah, terus untuk di bagian hero title sendiri, di bagian kanan itu mungkin bisa masuk ke hero title mouse-nya. Nah, itu uh, di bagian kanan itu kita tambahin foto dan juga apa rectangle yang uh, berisikan bahwa Visio Home itu sudah menangani beberapa 50.000 pasien dan juga sudah tersedia di 13 lebih kota gitu. Tujuannya supaya user itu lebih yakin bahwa Visio Home ini merupakan platform yang benar-benar udah bisa dipercaya gitu. Nah, terus untuk di bagian kiri juga ini ada saran dari Kak Fendi sebenarnya itu dilakukan perubahan untuk si uh, buttonnya. Jadi itu yang sebelah kiri itu button coba konsultasi gratis supaya si user itu bisa uh, nggak langsung pesan gitu. Jadi stepnya lebih jelas, bisa konsultasi gratis terlebih dahulu gitu. Nah, terus bisa lanjut ke section mitra kami. Nah, untuk di mitra kami ini uh, kita tambahin beberapa logo dari mitra dari Visio Home yang mana ini kita animasiin scroll secara otomatis gitu. Nah, kemudian selanjutnya section selanjutnya. Nah, di section ini tuh ini section terbaru dari section untuk layanan terbaru dari Visio Home. Jadi ketika user nge-scroll itu di bawahnya tuh langsung bisa lihat gitu. Kalau kalau Visio Home tuh punya layanan layanan yang baru gitu. Dan ini juga ketika mouse-nya masuk itu ada perubahan animasi dari uh, sebelumnya kotaknya warna putih jadi warna ungu dan juga jadi membesar gitu. Supaya si user itu lebih uh, lebih sadar kalau Visio Home ini punya layanan baru loh gitu. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada section dari layanan-layanan yang ada di Visio Home. Ini kita lakuin beberapa penyesuaian di warna, kemudian juga pada isi konten juga kita lakuin perubahan supaya user itu lebih mudah memahami dan juga uh, lebih dinamis desainnya gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada section mengapa harus percaya kami. Nah, di sini di sebelah kanannya kita masukin animasi scrolling number. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan section cerita dari pelanggan Visio Home gitu. Nah sebelumnya kan kalau di website Visio Home itu ada section testimoni gitu. Nah ini di section ini kita lakuin beberapa perubahan untuk dari segi visual dan juga isi kontennya. Jadi kita lebih jelasin lagi. Ini tuh kan Visio Home itu udah apa ya dapat pelanggan beberapa pelanggan yang dari artis ataupun public figure gitu. Jadi kita lebih jelasin ini tuh siapa, terus deskripsi untuk pernyataan dari pelanggan Visio Home itu sendiri kita lebih highlightin biar bisa lebih mudah dibaca gitu. Boleh dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada section untuk pertanyaan yang sering diajukan oleh user gitu. Nah, ini juga untuk animasinya bisa uh, nah, ketika diklik muncul jawaban dari yang pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Nah, boleh lanjut.
ke pertanyaan selanjutnya, ke section selanjutnya. Kemudian ini ada section mitra kami. Kemudian selanjutnya juga ada section untuk pembayaran yang boleh dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada section untuk 10 terapis terbaik dari Visio Home gitu. Nah, ini untuk animasinya itu nge-scroll secara horizontal, secara otomatis. Terus untuk desainnya juga kita lakuin beberapa penyesuaian supaya terlihat lebih dinamis gitu, lebih menarik. Selanjutnya, kemudian selanjutnya ada section artikel terbaru dan setelah itu ada section liputan media-media yang sudah meliput Visio Home gitu. Nah, mungkin boleh dilanjut ke halaman layanan kami. Selanjutnya untuk halaman layanan kami, seperti yang sempat disebutkan sebelumnya, di halaman ini pada website Visio Home juga terdapat penggunaan bahasa yang kurang konsisten. Ada beberapa teks yang masih menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian untuk tipografi, masih sedikit berantakan seperti ukurannya yang tidak beraturan. Pada halaman layanan kami di Visio Home, juga kurang adanya upaya untuk meng-highlight layanan kami yang mana merupakan pesan utama yang ini disampaikan dalam halaman ini. Karena isi halaman layanan kami cenderung mengulang konten yang ada di halaman beranda sehingga tidak fokus pada tujuan halaman ini. Jika dilihat dari target pengguna, sebagian besar pengguna perlu mencari informasi secara cepat dan tepat. Dengan banyaknya informasi yang ada, besar kemungkinan dapat mengakibatkan pengguna kebingungan atau justru kehilangan minat untuk melanjutkan penelusurannya pada halaman layanan kami karena isinya yang cukup panjang dan bertele-tele. Oleh karena itu, di sini kami telah merancang sebuah halaman layanan kami yang lebih tepat guna dan disesuaikan dengan kemudahan pengguna. Dengan adanya layanan baru di Visio Home berupa layanan video course, maka di sini kami telah menyampaikan sebuah informasi berupa layanan baru tersebut. Ya, ini ditandai dengan headline ada yang baru di Visio Home dan dilengkapi dengan button atau tombol untuk membawa pengguna langsung menuju ke halaman video course. Selanjutnya, ada section layanan kami yang berisi beberapa layanan visit yang sebelumnya sudah ada. Di sini terdapat beberapa informasi tambahan yang sekiranya dapat membantu pengguna untuk menentukan pilihan mereka seperti beberapa jumlah kunjungan, berapa lama sesi kunjungan, dan kelebihan-kelebihan layanan lainnya. Kemudian, bagian layanan lain ini juga disertai dengan tombol pesan sekarang untuk melanjutkan langkah pemesanan pengguna sesuai jenis-jenis layanannya. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan singkat untuk pengguna agar lebih memahami tahapan apa yang dapat dilakukan mereka untuk memesan layanan visit atau kunjungan. Bagian ini kurang lebih sama dengan yang ada di halaman Visio Home sekarang, namun kami membuatnya dengan lebih ringkas agar tidak membingungkan pengguna. Bisa dipencet itu. Kemudian di bawahnya juga diberi tombol konsultasi gratis untuk membantu pengguna melakukan konsultasi seperti yang dijelaskan di tahap pertama, sehingga harapannya setelah pengguna membaca dan memahami tahapan tersebut, mereka dapat langsung mempraktikkannya. Selanjutnya, yaitu section yang berisi beberapa kondisi di mana pengguna perlu menggunakan jasa atau layanan Visio Home. Di sini terdapat beberapa kondisi yaitu stroke, masalah pernafasan, permasalahan fisik, hingga gangguan tulang dan otot. Nah, kemudian di bawahnya, karena tidak semua kondisi bisa dimasukkan ke dalam section tadi, maka di sini kami memberikan section tambahan, yaitu ketika pengguna masih merasa bingung, jadi mereka bisa melakukan konsultasi melalui tombol di sini. Section ini juga memberikan pemahaman kepada pengguna bahwa Visio Home sendiri sangat terbuka untuk mereka yang ingin melakukan konsultasi ataupun melakukan sesi tanya jawab dengan Visio Home.
Mungkin bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, halaman tentang kami. Dari halaman tentang kami dari Visio Home sebelumnya itu juga masih menggunakan bahasa yang kurang konsisten. Jadi di halaman baru yang dibuat ini lebih dikonsistenkan dalam penggunaan bahasanya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di beberapa bagian juga ada peletakannya yang masih kurang rapih, jadi kayak seperti jaraknya masih belum seimbang, itu bisa bikin pengguna membuat bingung dan kurang nyaman saat dilihat. Untuk section pertama ini lebih di-highlight kalau Visio Home itu adalah jasa pesan fisioterapis online pertama termudah di Indonesia. Kemudian di bagian ini saya membuat untuk tentang kami Visio Home itu lebih terlihat dan untuk memberikan pemahaman ke pengguna apa itu Visio Home dan kelebihan Visio Home. Selanjutnya di bagian visi kami juga saya menyesuaikan untuk tampilannya agar lebih terlihat menarik dan tidak monoton. Begitupun juga dengan bagian ini dibuat dengan lebih menarik. Dan pada bagian bawah ini sebelumnya ada button yang dihilangkan. Sebelumnya pada halaman Visio Home itu ada buttons yang mengarah ke Our Service. Karena button itu cukup berdekatan dengan buttons di bawah ini, yaitu buttons hubungi kami, itu bisa membuat pengguna akan sedikit bingung. Jadi buttons itu dihilangkan. Selain itu, kalau pengguna juga ingin menuju layanan kami, bisa langsung menuju layanan kami yang ada pada di navigation bar. Jadi untuk bagian terakhir ini, call to action-nya hanya berisi untuk mengajak bekerja sama yang bisa langsung mengarah ke kontak Visio Home. Baik, selanjutnya halaman kontak kami. Untuk halaman kontak kami, selain penggunaan bahasa, ukuran, dan jarak yang kurang konsisten tadi, ada beberapa perancangan tipografi pada halaman ini yang kurang memiliki kontras, sehingga besar kemungkinan menghambat pengguna untuk memahami pesan dengan lebih cepat. Kemudian pada halaman kontak kami di website Visio Home yang sekarang itu terlalu monoton atau kaku sehingga mampu membuat audiens menjadi lebih cepat bosan. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah hero section yang menggambarkan bahwa Visio Home ini sangat terbuka dalam melayani pengguna. Nah, kemudian di bawahnya terdapat beberapa informasi. Yang pertama terkait jam kerja. Kemudian yang kedua adalah media untuk komunikasi berupa telepon, email, dan alamat kantor Visio Home. Kemudian di bawahnya lagi terdapat section khusus untuk para mitra atau pihak yang ingin berkolaborasi dengan Visio Home. Nah, jadi ketika mungkin ada mitra atau pihak yang ingin berkolaborasi, bisa langsung membuka kontak kami dan scroll ke bawah untuk diskusi lebih lanjut. Selanjutnya, halaman artikel. Dari tampilan awal, ini terlihat sebuah informasi kesehatan buat menarik para pembaca untuk melihat membaca ini. Bisa lanjut ke bawah. Di sini kami menambahkan artikel terpopuler, di mana artikel ini dapat melihat orang-orang yang sering melihat artikel ini dan direkomendasikan oleh fitur ini. Dan itu bisa di bagian kategori. Di bagian kategori, di sini aku menambahkan button-button yang melihat menonjol pada sebelumnya tuh tidak terlihat menonjol. Jadi dapat melihat dan bisa di-scroll. Dan di artikel terbaru kami ini juga kami menyediakan ya, pada di artikel terbaru kami membuat tata bahasa yang
terdapat dan pada sebelumnya ini eh, tampilan yang menarik. Di artikel lainnya ini terdapat beberapa artikel pada sebelumnya. Bisa lanjut. Halaman isi artikel. Di halaman isi artikel bagian header terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama itu jarak header konten artikel terlalu jauh atau kurang konsisten karena website Visio Home sebelumnya sendiri karena website Visio Home sendiri jarak header dengan konten artikel itu jauh. Terus penggunaan masih di header ya. Terus penggunaan tipografi di header ini antara judul artikel dengan konten artikel juga kurang konsisten. Nah, eh, dari poin-poin itu terdapat beberapa perubahan yang terdapat beberapa perubahan yaitu jarak header konten artikel dengan jarak header jarak judul artikel dengan konten artikel sudah sama dan penggunaan tipografi juga sudah sama. Terus ada penambahan fitur di sebelah kanan yaitu fitur tanggal dan fitur bagikan dan tayangan. Jadi ketika user membuka isi artikel ini, user dapat melihat berapa jumlah artikel ini dibagikan serta berapa jumlah tayangan. Lanjut. Oke. Uh, gambar pada konten artikel, poin-poin gambar artikel dengan gambar yang di header itu juga kurang konsisten. Nah, untuk perubahannya, untuk corner radiusnya udah sama. Terus lanjut. Nah, untuk section subscribe to newsletter ini ada poin-poinnya di mana corner radius pada button email sama kirim itu kurang terlalu melengkung. Jadi untuk perubahannya uh, untuk perubahan dari section subscribe to our newsletter ini di mana corner radius pada button email yang kirim itu digunakan maksimal 24. Terus lanjut. Oke, section jelajahi artikel lainnya ini terdapat perubahan layout artikel karena sebelumnya di website Visium itu penataan layout di artikel lainnya itu terlalu memanjang ke bawah yang membuat si user ini harus men-scroll ke bawah dulu untuk melihat seperti judulnya apa, kontennya tentang apa, tanggal dipublikasikan artikel. Nah, di sini perubahan layoutnya itu dia lebih ke samping dengan tujuan agar user tidak perlu scroll ke bawah. Dan user bisa melihat dari judul dan tanggal publikasinya kapan dan juga ada penambahan ikon komentar dengan tujuan agar user bisa melihat bahwa terdapat jumlah komentar di artikel ini. Lanjut. Nah, di bawah section jelajah artikel lainnya itu ada tombol
ada button tombol artikel lainnya, di mana tujuan itu jika user ingin melihat artikel lainnya bisa klik button tersebut. Selanjutnya dari kelompok kami juga akan menunjukkan prototyping dari RWD yang dibuat. Baik, dipersilakan menjelaskan. Tolong bukain halaman layanan kami dulu. Nah, jadi di sini kurang lebih tampilan UI-nya sama seperti yang tadi, yang versi website, cuman dibedakan dari layout dan ukuran-ukuran elemennya. Langsung scroll aja. Nah, jadi kurang lebih sama. Untuk di navbar sendiri, navigasi bar, di sini ada tombol untuk menu, jadi untuk pergi ke halaman-halaman lain bisa buka menu tersebut. Sama seperti pada di sebelumnya di website, tapi kami mengubah pada bagian karena radiusnya aja, bisa scroll ke bawah. Mengubah layoutnya. Baik, selanjutnya ada learning and recommendation yang didapat dari kelompok kami. Boleh Andin untuk menjelaskan? Mungkin Kak Fendi bisa share screen presentasi. Nah, di sini terdapat beberapa rekomendasi. Jadi, ini merupakan harapan kami dari kelompok 5 kepada Visio Home. Yang pertama adalah konsistensi, yaitu perlu memperhatikan konsistensi dalam merancang sebuah desain website, terutama dalam hal tipografi dan penggunaan bahasanya. Karena dari proyek yang kami lakukan sejauh ini masih banyak menemukan beberapa elemen yang kurang konsisten. Selain tipografi dan penggunaan bahasa, ketidakkonsistenan ini juga kami temui dalam penggunaan ukuran dan jarak. Yang kedua adalah content optimization, yaitu mengoptimasi isi konten, yaitu mengoptimalkan konten pada tiap halaman untuk menghindari pesan yang berulang dan terlalu panjang. Terutama untuk target pengguna yang didominasi lansia, kami berpendapat bahwa pengguna mungkin akan sangat kesulitan jika konten pada halaman website tidak optimal seperti pada halaman layanan kami dari website Visio Home yang sekarang. Di sana bisa ditemui beberapa konten yang sama persis dengan halaman beranda. Jadi harapannya Visio Home bisa meringkas tiap halaman sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah variasi, yaitu untuk poin ini kami berharap ke depannya Visio Home bisa meningkatkan variasi dalam desain. Hal ini untuk meminimalisir perasaan bosan pada pengguna. Variatif di sini maksudnya adalah menciptakan sebuah perancangan yang juga memiliki nilai persuasif sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh Visio Home juga bisa diterima oleh pengguna dan mampu mempengaruhi mereka untuk mau mencoba layanan Visio Home. Next. Untuk learnings, ada beberapa hal yang dapat kami ambil dari proses pengerjaan proyek ini. Yang pertama adalah inisiatif, yaitu kemampuan profesional seseorang untuk mengambil tindakan tanpa harus diberi instruksi. Di proyek ini kami dilatih untuk bisa menjadi sosok yang berinisiatif tinggi
tidak bisa hanya mengandalkan orang atau pihak lain. Jadi di sini kami harus memulai langkah positif terlebih dahulu meskipun hanya langkah kecil saja. Yang kedua adalah teamwork atau kerjasama tim, yang mana poin ini menjadikan proses pengerjaan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Di sini kami mengasah kemampuan kerjasama kami dalam sebuah kelompok kecil yang mana di dalamnya diiringi dengan pembagian tugas yang efektif, kolaborasi, saling koordinasi, dan selalu menjaga komunikasi satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah eksplorasi. Langkah eksplorasi merupakan mencari informasi melalui berbagai sumber pengetahuan. Di kesempatan kali ini, kami belajar untuk bisa sebanyak mungkin melakukan eksplorasi dari berbagai referensi. Hal ini bertujuan untuk mengasah kreativitas kami dalam proses merancang UI design maupun prototype. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk kelompok 5 atas pemaparan presentasinya ya. Sangat menarik sekali kalau saya lihat. Kalau gitu aku langsung undang aja ke Kak Bimo. Kak Bimo silahkan untuk pertanyaan maupun saran dari hasil pengerjaan proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok 5. Kak Bimo kalau lagi eh, ngomong tapi masih unmute, masih belum di unmute mic-nya. Halo, aku udah unmute ya. Ya, silakan Kak Bimo. Kalau dari aku, bentar ya, Kapita. Aku lagi di meet ini dulu, Project Capstone ya, Kapita. Bentar. Halo, semuanya. Mungkin udah, mungkin kalau dari aku ya, dari presentasi teman-teman, eh oke banget ya. Sebelumnya aku minta maaf juga dari tim Visi Home, mungkin cuma aku aja ya, soalnya dari Kak Farel sama Kak Hasnalnya sibuk banget ya. Jadi aku yang mewakili mereka semua. Mungkin aku minta maaf banget. Terima kasih dari kelompok 1 sampai 6 ya. Aku udah presentasi semuanya ya, Kak. Baru kelompok 5 aja Kak Bimo yang presentasi. Oke, oh baru sampai kelompok 5. Berarti abis ini lanjut ke kelompok 6. Boleh sok lanjut dulu. Aku Oke, minta baik. maaf juga ya. Aku ada meet, emang meet penting banget. Jadi aku sesuaikan aja, soalnya pakai 2 device juga. Oke, boleh. Kak, maaf ya. Oke, baik. Kalau begitu, kalau gitu kita sesi tanya jawabnya mungkin di akhir aja kali ya Kak Fendi ya. Boleh, boleh. Jadi nanti dilanjut dulu ke seluruh kelompok ya. Mm-mm. Di situ nanti di akhir baru nanti Kak Bimo akan tanya ke semua kelompok gitu. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 3 ya Kak Fendi. Oke, silahkan kelompok 3. Baik, baik sebelumnya terima kasih Kak Diana. Perkenalkan saya Selim Diana Dewi, perwakilan dari kelompok 3. Lanjut aja Kak. Untuk pengerjaan kelompok 3 di sini terdapat wireframe. Next Kak. Nah untuk wireframe-nya sendiri terdapat showing list video sama showing detail video. Nah, untuk yang showing list video terdapat 2 tapping, yaitu untuk yang profesional sama untuk yang si pengguna awam. Eh, Next, Kak. Nah, untuk yang showing list video page, untuk main projectnya sendiri, untuk UI desainnya, untuk lebih detailnya dipresentasikan lewat prototype-nya. Silahkan. Ya, selamat siang menjelang sore. Saya Abdillah Fauziansyah akan menjelaskan hasil capstone project grup 3 yaitu
UI design showing list of video page yang berupa website. Untuk yang pertama, di sini kita telah membuat navbar di landing page, dimulai dari beranda, layanan kami, kursus tentang kami, kontak, dan blog, beserta sosial media Visio Home yang terlink langsung ke sosial media Visio Home. Kemudian untuk yang pertama, di sini kita mempunyai judul untuk user pertama kali melihat, beserta deskripsinya. Ada juga button untuk pasien dan juga untuk profesional yang bisa dipencet nantinya. Kemudian untuk di bawahnya lagi, terdapat button search bar yang bisa kita pakai untuk mencari seluruh video. Di bawahnya lagi, kita telah membuat beberapa tabbing section untuk beberapa kategori yang bisa dipencet dan digeser. Kemudian untuk di bawahnya lagi, kita juga telah membuat list video yang ada berupa label tag-nya yaitu 2, kemudian ada thumbnail, dan juga kita telah membuat judul beserta nama pengajar, dan juga ada karir pengajar itu sendiri. Setelah itu kita juga membuat rating, durasi materi, beserta modul dan materi yang ada dalam video itu. Setelah itu kita juga mencantumkan harga setelah diskon dan harga sebelum diskon juga. Kemudian di bawahnya juga kita telah menaruh pagination number yang bisa kita klik nantinya untuk halaman selanjutnya. Kemudian di section ke bawah ada keunggulan kursus terapi di Visio Home, yaitu kita telah membuat sistem pembelajaran yang fleksibel, konten terpercaya, tutor berpengalaman. Kemudian di bawahnya lagi kita telah membuat section bagaimana cara kerjanya untuk membeli video ini. Yang pertama, kita pilih video latihan. Yang kedua, beli video latihan. Yang ketiga, latihan dan diskusi. Yang keempat, video latihan selanjutnya. Kemudian di section ke bawahnya lagi ada ulasan dan review dari beberapa pengguna. Di sini kita bisa melihat ada 3 review yang bisa diklik. Review kedua, review ketiga. Kemudian kita lanjut ke section ke bawah lagi. Untuk di sini kita telah membuat konsultasi gratis di Visio Home dengan berupa button yang terlink langsung ke WhatsApp yang bisa dipencet nantinya. Kemudian di bawahnya lagi kita telah menaruh footer dan kemudian kita kembali ke atas lagi. Di bagian atas ini kita bisa memencet untuk yang profesional, tentunya berbeda dengan user yang untuk pasien. Untuk yang profesional sendiri ini dia untuk user yang ingin meningkatkan keterampilannya atau meningkatkan skillnya dengan kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk di bawahnya lagi itu kategorinya juga berbeda dengan yang user pasien, dan tentu juga isi-isi videonya dengan judulnya juga berbeda juga. Kemudian untuk selanjutnya kita ke bagian pasien. Di pasien ini kita bisa mencet salah satu videonya ke bawah. Kita bisa pencet, lalu di sini ada detail yang bisa langsung dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya itu ada detail course. Di sini tuh kita di atas bisa lihat bahwa di sini ada card atau section untuk bagian judul daripada kursus yang telah diklik tersebut, yang dipilih oleh user. Di sini kita sudah memasukkan seperti tombol untuk favorit, terus ada tag daripada video, lalu ada dokter yang menjadi tutor ataupun mentor di kursus tersebut, lalu kita sudah mencantumkan harga dan juga tombol untuk yang bisa nantinya diklik untuk melanjutkan ke halaman pembayaran. Lalu untuk sesi berikutnya kita memasukkan deskripsi kursus daripada kursus yang telah dipilih oleh user tersebut nih. Lalu di bawahnya kita juga sudah mencantumkan apa saja yang garis besar akan dipelajari oleh user. Ini juga bisa diklik untuk akordeonnya.
seperti pengantar tentang anatomi dan penyebab sakit punggung bawah dan sebagainya. Lalu untuk section berikutnya, kita juga menegaskan kembali bahwa user akan mendapatkan apa di kursus ini. Itu seperti materi lengkap dan juga sebagainya. Lalu untuk section berikutnya, kita memasukkan kembali testimoni daripada pasien-pasien yang sudah memesan kursus di video ini. Dan juga ini bisa kita scroll horizontal ya. Lalu untuk berikutnya, eh, kita juga memasukkan section pertanyaan yang sering diajukan ataupun menjadi pertanyaan-pertanyaan yang paling atas yang sering user pertanyakan untuk kursus-kursus di video ini. Untuk ini bagian pasien kurang lebih itu sama dengan bagian eh, profesional, yang membedakan hanya isi konten daripada kursus yang telah dipilih oleh user. Demikian, lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kami dari kelompok 3 sendiri, kami memiliki fitur rekomendasi, dua fitur rekomendasi untuk Visio Home. Dan untuk fitur rekomendasi yang kelompok kami buat ini, tujuannya khususnya untuk profesional. Maka untuk selengkapnya bisa dilihat dari prototype. Nah, ini untuk page untuk profesional, halamannya tetap sama, tapi kami memberikan untuk fitur yang terbaru atau fitur rekomendasi yang dari kelompok kami itu dimulai dari sini. Ini merupakan fitur yang pertama, yaitu fitur ini merupakan fitur personalized untuk alur pembelajaran bagi user atau bagi eh, para pelajar yang ketika masuk ke dalam page ini, mereka bingung mau mulai dari mana atau mereka bingung mau belajar tentang apa, maka kami membuat fitur ini dengan target user yang seperti itu, yang bingung mau mulai dari mana. Dan di sini bisa dilihat kami juga memberikan judulnya, yaitu bingung mulai dari mana, temukan kursus yang tepat untuk Anda. Nah, dapatkan alur pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat Anda, dan ayo mulai lihat kursus yang tepat untuk karir dan kesehatanmu. Nah, di sini ketika user eh, ketika user ingin menggunakan fitur ini, mereka bisa langsung masuk eh, bisa memencet button mulai sekarang. Nah, oke. Di sini. Mohon sebentar, mungkin ada. Oke, mohon maaf atas kelalaiannya. Jadi lanjut untuk yang fitur recommendation ini, ketika user mengklik mulai sekarang, nanti akan diarahkan ke halaman yang lain, yaitu halaman kuis. Nah, di mana diberikan keterangan di sini, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk membantu kami atau membantu Visio Home untuk membuatkan pengalaman alur belajar yang terbaik untuk user. Nah, di sini diberikan pertanyaannya, yaitu apa alasan utama Anda belajar, dan ada beberapa checkbox yang bisa diklik oleh user, yang merupakan bisa menjadi jawaban mereka, yaitu alasan utama mereka belajar. Nah, misalnya si user eh, utama alasan mereka belajar fisio ini, fisioterapi ini, yaitu untuk memajukan karirnya. Nah, checkbox ini bisa diklik dan bisa klik lanjut.
Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu di antara kategori-kategori berikut, apa saja yang Anda minati? Nah, untuk kategori-kategori ini merupakan kategori yang ada dalam em, em, kategori yang ada untuk profesional. Jadi em, bisa dilihat bahwa ada beberapa kategorinya, dan di sini bisa user klik kategori-kategori apa saja yang mereka minati. Misalnya mereka berminat untuk harapan pasien, juga latihan nyeri kronis, kemudian juga ada ilmu tentang nyeri dan terapi manual, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol kembali jika mereka merasa ada yang em, keliru dengan jawaban mereka sebelumnya, mereka bisa kembali seperti itu. Kemudian bisa lanjut. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga itu jenis kursus apa yang Anda minati. Nah, kami memberikan pertanyaan seperti ini agar karena kami menyediakan tiga tipe kursus, yaitu pertama kursus singkat, di mana durasinya 1 sampai 4 minggu, kemudian juga ada kursus menengah, yaitu 6 sampai 12 minggu, kemudian juga ada kursus intensif untuk 14 sampai 21 minggu. Nah, tipe-tipe kursus ini berpengaruh untuk hasil alur pembelajaran mereka yang akan diberikan kepada user. Nah, misalnya untuk kursus singkat, untuk yang 1 sampai 4 minggu, tujuannya itu berarti rekomendasi yang akan diberikan kepada user itu hanya beberapa video saja, seperti itu. Nah, kemudian misalnya si user memilih untuk ingin jenis kursus singkat. Nah, setelah itu ketika user klik selanjutnya, nanti akan langsung ada loading page dan langsung masuk ke roadmap atau alur belajar mereka yang sudah eh, diatur dan dibuatkan berdasarkan jawaban-jawaban yang telah user berikan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa eh, diberikan arah, diberikan tanda bahwa user harus mulai dari mana. Jadi ada yang pertama, yang kedua, ketiga, seperti ini. Dan diberikan judul-judul videonya dan diberikan berapa jam dan berapa materinya, seperti itu. Nah, untuk halaman ini sendiri, nanti user bisa mengklik video-video yang direkomendasikan. Misalnya seperti ini, ketika mereka klik, mereka akan langsung diarahkan ke detail course dari course yang sudah direkomendasikan sebelumnya, seperti itu. Dan untuk tampilannya sendiri sama seperti detail course yang sebelumnya yang dijelaskan oleh teman-teman saya, dan seperti ini. Oke, mungkin untuk fitur pertama dari rekomendasi dari kelompok kami seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yes, selanjutnya selain fitur yang tadi, kita juga menambahkan fitur yang lain yaitu fitur paket bundling untuk paket kursus. Oke, di sini bisa dilihat ada beberapa paket kursus yang disediakan dan ada beberapa informasi seperti kursus apa saja yang ada di paket tersebut, nama pengajar serta spesialisnya dan harga kursus satuannya. Lalu ada harga kursus untuk total semuanya serta harga setelah diskon. Lalu juga di sini ada info promo di mana jika beli paket bundling kursus ini lebih hemat 35%. Lalu slide ini juga bisa digeser untuk melihat promo atau paket yang lainnya. Lalu card bundling ini juga bisa diklik untuk melihat detail dari paket tersebut. Untuk isinya hampir sama, tapi di sini pastinya lebih detail, seperti ada rate dari kursus tersebut, lalu durasi video, dan berapa materi yang didapatkan. Lalu juga ada benefit, apa saja yang diperoleh untuk ketika membeli paket kursus ini. Pertama pastinya lebih hemat 35% dan sebagainya. Lalu di bagian bawah juga ada total harga dan total setelah didiskon. Lalu ada button beli sekarang yang nantinya akan nyambung ke Mayar untuk melanjutkan proses pembayarannya. Dengan adanya fitur ini pastinya sangat membantu untuk mempromokan fitur terbaru Visio Home, yaitu fitur video course tersebut.
Mungkin untuk fitur rekomendasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, sekian sampai di sini, bisa dilanjut ke learning. Oke, untuk learning, next aja Kak. Untuk learning sendiri di sini dalam pengerjaan 1 bulan atau 4 sprint terdapat 3 learning dari kelompok 3. Yang pertama itu collaboration, yang mana kolaborasi antar tim, yang mana meningkatkan komunikasi yang efektif dan terkoordinasi, baik di dalam satu tim maupun dengan tim lainnya, agar agar pengerjaan dapat terselesaikan dengan secara efisien. Yang kedua, terdapat time management, yang mana perencanaan waktu yang baik memungkinkan penyesuaian timeline dan prioritas tugas terselesaikan dengan terstruktur. Yang ketiga juga terdapat creativity. Iterasi dan feedback mendorong ide-ide inovatif sehingga meningkatkan pemahaman dan kualitas hasil. Mungkin itu saja bisa dilanjut. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kelompok lainnya. Oke, terima kasih kelompok 3 atas penjelasannya dari proyek yang sudah dikerjakan ya. Selanjutnya, mungkin kita langsung lanjut dulu ke kelompok, sebentar, ke kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4. Oke, selamat siang kakak, teman-teman. Perkenalkan, saya Sadana Lubis dari kelompok 4 yang ingin mempresentasikan hasil akhir capstone project yang telah kami kerjakan selama 1 bulan ini, yang dimana kami membuat bagian showing list of video packs varian 2. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Fauzan Ariandi sebagai lead, Safira Priktaningrum sebagai US lead, Nadia Putri Irisandi sebagai member, Koyunisa Winandita sebagai member, dan saya sendiri sebagai member. Di sini saya akan menjelaskan sedikit background tentang proyek yang telah kami buat. Visiohome startup Indonesia yang menyediakan layanan fisioterapi di rumah melalui aplikasi mobile, menghubungkan pasien dengan fisioterapis profesional tanpa harus meninggalkan rumah. Tim kami bekerja sama dengan kelompok 3 yang bertanggung jawab atas desain website, sementara kami fokus pada desain responsif web design untuk mobile agar dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal di perangkat ponsel. Dalam proses perancangan desain RWD di Visio Home, kami memulai dengan penelitian menyeluruh untuk memahami kebutuhan pengguna dan tren desain terkini. Berdasarkan ide-ide kreatif dari sesi brainstorming, kami merancang solusi dan inovatif dan efisien. Oke, selanjutnya kelompok saya akan menunjukkan prototipe yang akan dibawakan oleh teman saya Nadia Putri Irisandi. Untuk Nadia Putri Irisandi, dipersilakan. Oke, thank you Sadan. Saya Nadia Putri Sandi. Langsung saja, kali ini saya akan jelasin prototyping dari kelompok kami. Yang pertama, seperti yang dilihat, itu pada pojok kiri atas terdapat sidebar. Nah, sidebar ini bertujuan untuk ngasih informasi mengenai layanan, kontak, blog dari Visio Home itu sendiri. Nah, pada halaman awal disajikan tampilan headline serta gambar pendukung dan juga terdapat tombol yang bisa diklik oleh user. Sehingga user bisa memilih apakah ia merupakan seorang passion ataupun profesional. Di bawahnya ada tabbing yang bisa dipilih oleh user. Baik itu bahu, cedera olahraga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada list of video, kami membuat list ini 2 kolom saja, karena jika terlalu banyak kolom akan membuat user overwhelmed. Kami membuat list video ini berbentuk pagination, artinya ketika user ingin menjelajahi list of video, ia bisa mengklik angka yang ada di bawah list of video. Scroll bawah.
Nah, selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai keunggulan Visio Home dan petunjuk cara membeli video latihan. Nah, lalu di bawahnya ada ulasan dari user yang pernah membeli video latihan tersebut. Nah, disajikan dalam bentuk horizontal scrolling. Di bawahnya ada call to action dan button call to action yang akan mengarahkan langsung user ke kontak Visual Home. Hal ini bertujuan agar user yang ingin mencoba layanan lain bisa dengan mudah mengontak Visual Home sendiri. Dan terakhir yaitu ada footer. Jadi user bisa langsung mengontak ataupun mengunjungi sosial media Visual Home itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu detail video. Nah, pada detail video ini terdapat sidebar yang fungsinya hampir sama. Nah, di bawahnya juga ada eh, section yang berfungsi untuk mengelompokkan konten yang saling terkait atau memiliki tema yang sama dalam web tersebut. Nah, pada video pada judul video berisikan thumbnail, tag, nama pengajar, rating, total materi, durasi, serta harga dari video tersebut, serta button untuk beli sekarang. Di bawahnya ada akordeon, berisi detail kursus, apa saja yang akan dipelajari, apa yang akan didapatkan, ulasan, FAQ. Nah, untuk detailnya kita buat dengan akordeon. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan informasi dengan hanya menampilkan opsi terpilih secara langsung dan juga menghemat space yang dibutuhkan oleh layar terutama layar handphone, dan akordeon ini ideal untuk konten dengan banyak opsi. Nah, perbedaan antara for passion dan juga for professional ini hanya terletak pada ulasannya. Kalau untuk for passion, ulasannya dibuat oleh pasien itu sendiri, dan pada pack for professional dibuat oleh si profesional tersebut atau dari dokternya. Tuh. Nah, di bawahnya terakhir yaitu terdapat footer yang berisikan kontak dan sosial media yang bisa dikunjungi oleh pengguna. Nah, sekian dari prototyping. Selanjutnya saya serahkan kepada Fauzan. Baik, untuk slide PPT-nya. Baik, saya akan menjelaskan tentang recommendation. Yang pertama itu ada payment. Membayar langsung ke Visium sehingga user tidak bingung untuk membayar video yang diinginkan. Cara ini pengalaman pembayaran bagi pengguna akan menjadi lancar dan aman. Yang kedua itu ada color. Itu pemilihan warna yang harus diperhatikan untuk kenyamanan lansia. Dengan memperhatikan faktor ini, kita dapat akan yang lebih ramah dan nyaman bagi pengguna lansia. Yang terakhir itu ada desain yang sederhana dan intuitif, menghindari terlalu banyak elemen visual yang dapat dibingungkan di lansia. Dengan demikian, pengguna akan lebih mudah fokus pada informasi yang lebih penting dan mengurangi risiko kebingungan. Next. Selanjutnya yaitu learning. Yang pertama itu ada berkolaborasi, bekerjasama dengan anggota tim dan kelompok dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Dengan berkolaborasi secara efektif, kita dapat menggabungkan keahlian dan pemikiran dari berbagai orang untuk menciptakan solusi yang lebih baik, meningkatkan kerjasama, dan dapat meningkatkan komunikasi, saling mendukung, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Nah, yang kedua itu ada problem solving. Sama-sama kita mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Termasuk jika salah satu anggota mengalami masalah atau isu tertentu dengan kerjasama yang baik dan efektif. Selanjutnya, yang terakhir ada communication. Belajar cara berkomunikasi dengan efektif dan saling mendukung dengan anggota tim. Nah, dengan melakukan ini, kita dapat membangun hubungan kerja yang kuat dan produktif dalam tim. Kemudian dari
dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh kelompok satu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok berapa ya tadi? 4 ya. Thank you kelompok 4 yang udah menjelaskan terkait proyek yang sudah dikerjakan. Selanjutnya eh, kita langsung panggil aja untuk kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilahkan. Halo Kak dan teman-teman sekalian, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang showing list video pack visual web design. Saya sebagai ketua kelompok dan Eprisa sebagai UX lead, ada juga Muna, Fitri, dan Fahmi. Selanjutnya, Kak. Nah, di kelompok kami, setelah briefing panjang dan kerja sama yang baik, kami membuat wireframe yang sesuai dengan apa yang akan kami tampilkan nantinya di UI design. Nah, ini ada beberapa wireframe-nya untuk tampilan pasien, profesional, serta link pembeliannya. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini saya akan bakal menampilkan prototype dari UI design kami. Izin share screen ya, Kak. Nah, di tampilan pertama nih, kita bisa melihat ada gambar yang menarik perhatian serta ada icon-icon yang mensupport gambar itu sesuai dengan tema kita yaitu kelas online. Nah, di dalam gambar ini juga terdapat icon konsultasi. Ketika icon itu diklik, maka dia akan langsung masuk ke WhatsApp Visio Hub dan tinggal kita konsultasi saja kembali. Selanjutnya, ini adalah grafik dari testimoninya, modul pelajaran, terus masalah terselesaikan, serta mitra yang dipekerjakan. Selanjutnya ada pengertian dari kelas pasien. Di sini kita bisa melihat pengertiannya serta gambar-gambar yang telah dibuat. Selanjutnya ada dua button yaitu pasien dan profesional. Untuk button profesional kita bisa klik dan akan nampil penjelasan tentang kelas profesional. Nah, dan juga akan nampil juga gambar-gambar tentang kelas profesional. Selanjutnya di sini juga ada kategori untuk kelas profesional. Kita kembali ke kelas pasien ya. Nah, setelah di kelas pasien, kita bisa klik dari salah satu ini. Kita klik tombol buttonnya. Kita bisa milih opsinya yang mana aja tuh. Tuh, kita bisa pilih opsi yang mana aja. Terus di dalam kelas ini bisa terdapat jelajahi kelas untuk melihat kelas lainnya. Oke, kita klik ya. Nah, kita bisa melihat beberapa kelas nih dari kelas lainnya yang ada di dalam kelas pasien. Ini ada kelas lainnya, dan ini juga ada kelas yang profesional ini. Kelas profesional ya. Oke, kita kembali. Nah, di kelas ini kita bisa melihat ada sekitar 6 kelas ya. Setelah kelas ada instruktur populernya. Nah, ini instruktur yang akan menjelaskan setiap kelas tersebut dalam bentuk video. Nah, di sini ada penjelasan mengapa belajar di kelas kami. Di sini adalah penjelasannya. Mulai dari panduan langsung daripada ahli, program sertifikat yang diakui, dukungan dan bimbingan karir, pembelajaran interaktif, dan terus ada testimoninya. Mulai dari testimoni saya sangat puas, serta saya mengikuti kelas pasien di Visio Home. Selanjutnya kamu bisa dapat berlangganan dan info lebih lanjut ketika kamu menginputkan email kamu dan klik subscribe atau berlangganan. Selanjutnya kita akan memilih opsi pembelian kelas ya. Selanjutnya kita klik, misalnya kita pilih yang ini, di cedera olahraga kita klik, maka akan muncul tentang kelasnya dan bakal nampil video. Tentang kelasnya. Nah, ini preview dari video kelasnya. Ada beberapa tentang penjelasan kelasnya, yaitu tentang kelas, panduan kelas ini, keuntungan, serta ada nama mentor, testimoni, dan rekomendasi kelas lainnya. Di dalam
pack pembelian terdapat juga modul. Nah, di dalam modul ini ada beberapa penjelasan tentang modul kelasnya, yaitu modul yang materi, terus jenis-jenisnya, jenis-jenis materinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bisa membeli kelasnya dengan cuman klik mendaftar kelas, maka akan langsung diarahkan ke Mayar ya. Dan ini adalah tampilan playernya nanti di Mayar, dan kamu tinggal cukup input aja data dan lain-lain kamu. Selanjutnya, klik bayar. Jika pengen kembali, kamu bisa klik kembali. Nah, bisa klik kembali. Oke, Kak, sekian untuk boleh ditangkap, Kak. Next, Kak. Nah, di desain kami itu sebenarnya ada dua desain, tapi yang dipilih desain yang pertama. Ini untuk tampilan desain pertamanya, mulai dari tampilan yang paling atas, section yang pertama, terus yang kedua, untuk yang pasien, terus dia masuk ke pembelian, lalu ini untuk modulnya selanjutnya, Kak. Nah, di desain varian kedua kami juga membuat hampir sama tapi berbeda desain dengan tampilan itu tentang kelas fitur kelas online-nya, terus mengapa belajar di kami, terus ada gambar-gambar yang menarik lah. Dan selanjutnya bisa ketika diklik kelas maka akan masuk ke pembelian. Terus recommendation varian satu dari kami, interface yang intuitif. Desain varian satu menampilkan tata letak yang bersih dan sederhana. Pengguna dengan mudah menemukan dan mengakses kursus yang mereka butuhkan tanpa kebingungan. Yang kedua itu visual yang menarik. Dengan UI desain menggunakan palet warna yang menenangkan dan konsisten, serta tipografi yang jelas dan mudah dibaca, yang menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan dan profesional. Yang selanjutnya, struktur informasi yang jelas. Informasi disusun dengan hierarki visual yang jelas, sehingga pengguna dapat dengan mudah memprioritaskan dan memproses informasi yang penting. Selanjutnya. Nah, di learning ada tiga, yaitu understanding, memahami prinsip dasar UI UX design dan pengaruhnya terhadap pengalaman pengguna. Selanjutnya, creativity, mengembangkan kreativitas dalam merancang antarmuka yang menarik dan efektif. Selanjutnya, collaboration, belajar untuk bekerja sama dengan tim multidisiplin untuk mencapai tujuan desain yang optimal. Sekian dari kelompok satu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kelompok satu atas pemaparan presentasi proyek yang sudah dikerjakan ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja panggil kelompok yang terakhir, yaitu kelompok dua. Pada kelompok dua dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Kali ini kelompok 2 akan membuat dan mempresentasikan showing list video page Visio Home, yaitu responsive web design. Kelompok kami terdiri dari Fazri Rahman Santo sebagai meeting lead, Natasha Febriani sebagai UX lead, Ashifa sebagai member, Muhammad Ivan, dan Bagas Kumara. Untuk selanjutnya, Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini membuat tampilan kurang lebih sama dengan kelompok satu yang sebelumnya, namun di sini saya akan memaparkan lebih detailnya. Yang pertama ada tampilan course page responsive web design, yang mana pada bagian header kami pada sudut kanan atas kami membuat icon hamburger yang ketika user klik akan muncul side menu. Boleh ditampilkan? Terdiri dari apa yang ada di heading website, namun membuat versi RWD dengan memanjang ke bawah pada sebelah kanan.
Kenapa sebelah kanan? Karena kami menyesuaikan dengan kemudahan jari user, ditambah dengan pola desain ini sering digunakan pada perangkat seluler dan layar sentuh, di mana ruang layar terbatas dapat membantu menghemat ruang layar dan memberikan akses mudah ke konten penting tanpa harus menutup atau menggulir halaman utama. Oke, next ke bawahnya. Selanjutnya varian. Oke. Uh, Mungkin sama seperti sebelumnya, kami menggunakan di sini ada palet warna pada deskripsi dalam desain antarmuka ini supaya meningkatkan keterbacaan user, yang mana kontras yang cukup antara teks dan latar belakang sangat penting untuk keterbacaan, terutama untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Oke. Oke. Untuk bagian tentang kelas pasien ini, maaf Fajri ke atas lagi. Kami menerapkan font yang lebih bold untuk judulnya dan font reguler pada bagian deskripsi supaya memudahkan pengguna dalam membaca. Lalu dari situ. Lalu di sini ada button kategori yang pengguna bisa pilih salah satunya. Untuk memaksimalkan space, kami membuat sebuah button dengan ukuran yang kanan kirinya itu maksimal dengan layar. Tujuannya agar user jauh lebih mudah mengklik tombol tersebut. Kami menerapkan juga warna yang berbeda untuk tombolnya agar pengguna bisa cepat mengenali fungsi setiap tombolnya. Kalau di bagian kategori ini, kami juga membuat tabbing yang bisa digeser. Untuk detailnya, kami membuat frame yang menyesuaikan dengan teksnya. Oke, selanjutnya ada di bawahnya ada card di mana ada image. Kita membuat dengan aksen warna yang dapat menarik perhatian pengguna lebih cepat dibandingkan gambar dengan tanpa aksen. Warna atau kontras yang menonjol di antara elemen ini mengarahkan mata pengguna ke area tertentu pada gambar, dan ini menciptakan konsistensi visual yang membuat merek lebih mudah dikenali oleh pengguna. Kemudian pada bagian card ini kami menerapkan visual hierarki mulai dari judul, instruktur, waktu, materi, heading, dan harga. Pada bagian ini juga kita membuat icon lebih dulu karena dapat dikenali lebih cepat daripada teks. Pengguna ini bisa memahami fungsi atau tindakan hanya dengan melihat icon yang mempercepat interaksi dan navigasi. Oke, next. Langsung ke card. Karena kami di sini membuat versi RWD, jadi kami membuat card ini memanjang ke bawah karena bertujuan untuk menyesuaikan dengan perangkat di seluler. Seperti yang sebelumnya, pada bagian card kami selalu menggunakan hierarki visual dalam desain antarmuka. Oke, next. Oke, di bagian ini mengapa belajar di kelas kami ini teksnya sama seperti sebelumnya, kami buat bold dan lebih besar agar mudah dibaca. Pengguna dapat dengan cepat juga mengetahui tujuan judul tersebut, yaitu untuk menjelaskan mengapa mereka harus belajar di kelas tersebut. Kata belajar diberi dengan warna yang berbeda dibandingkan kata-kata lainnya juga membuat fokus utama pengguna dan menyampaikan pesan utama yang jelas. Oke, lanjut next, testimoni. Di sini kami juga menempatkan kartu testimoni lebih dulu pada halaman alasannya agar membantu membangun kepercayaan pengguna dengan cepat. Karena pada umumnya pengguna yang membaca ulasan positif dari orang lain cenderung merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan eksplorasi atau mengambil tindakan selanjutnya. Selain itu juga, testimoni seringkali berfungsi sebagai bukti sosial yang kuat dengan menempatkan sebelum footer, penggunaan dapat melihat umpan balik positif dari orang lain. Next. Oke, di bagian ini kita juga menggunakan font yang lebih besar dan deskripsi yang lebih kecil di bawahnya. Lalu ada button alamat email dan di sebelahnya terdapat button langganan dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin cukup sekian, lanjut. Oke.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas bagian responsive web design pada bagian detail course page. Yang pertama, saya klik di sebelah sini. Nah, pada bagian ini kami menambahkan trailer kelas terlebih dahulu pada bagian awal. Kemudian, saya juga menambahkan tinjauan layar antar modul, sehingga user bisa lebih tahu apa isi video yang akan dibeli. Karena nantinya akan ada puluhan kelas atau ratusan kelas, sehingga user tidak perlu mengklik video trailer satu-satu, karena sudah ada tampilan cuplikan tiap modulnya. Di sini juga bisa digeser. Kemudian di sini ada judulnya, dan kami membagi menjadi dua kategori, yaitu tombol tentang dan juga modul. Di sini juga ada kelebihan atau benefit dari tingkat penjualan, durasi, konsultasi, materi, dan lainnya. Kemudian pada bagian di sini ada deskripsi, tingkatkan performa. Nah, di sini kami menambahkan interaktif komponen, jadi ketika user klik baca lebih banyak akan menampilkan teks yang lebih banyak juga. Kemudian di sini ada panduan kelas dan juga manfaat, sama seperti kelompok 1. Di sini juga ada instruktur. Nah, kemudian di sini juga ada testimoni. Untuk testimoni kami menambahkan interaktif komponen supaya ketika supaya user tidak capek scroll ke bawah. Jadi user bisa klik lihat lebih banyak ulasan dan bisa klik lihat sedikit ulasan. Kemudian di sini ada rekomendasi kelas lainnya juga, sama seperti yang testimoni. Oke, selanjutnya lanjut ke kategori modul. Yang pertama di sini ada judul, ada pratinjau materi, ada durasinya, ada harga kelasnya, sama button untuk beli sekarang. Nah, pada bagian modul dan materi, kami menambahkan interaktif akordion. Fungsinya agar user tidak terlalu banyak informasi yang diterima, lebih fokus pada pengguna, hemat ruang, jadi user gak capek scroll ke bawah. Karena user bisa mengecilkan serta membesarkan pola desain ini. Terus yang membedakan desain kami dari Sorry, Fasri putus ya? Oke, mohon maaf ada kesalahan. Selanjutnya ada button beli sekarang di mana user dapat lebih mudah untuk membeli secara langsung. Oke, untuk prototipe dari kelompok 2 sudah cukup. Boleh dilanjutkan ke learning dan recommendation. Oke, untuk rekomendasi dari kelompok kami, jadi kami membuat varian duanya yang terdapat pada Figma file pada page recommendation. Yang pertama itu ada desain minimalis dan modern. Kami membuat desain varian 2 ini merujuk pada pendekatan desain yang mengutamakan kesederhanaan, kebersihan, dan fungsionalitas. Kemudian komponen visual yang menarik, yaitu ikon tipografi yang menarik, transaksi yang halus. Pada varian 2 ini menciptakan UI yang tidak hanya fungsional, tapi juga menyenangkan serta menarik bagi pengguna. Kemudian yang terakhir itu simplicity, yaitu lebih sederhana dan clean. Kontras warna, font yang dapat dibaca,
teks alternatif navigasi tambahan bisa diakses dengan lebih simpel, jelas, dan memiliki fokus yang lebih sempurna. Kemudian, next. Untuk bagian learning, yang pertama, kolaborasi. Tidak hanya bisa berkolaborasi antar anggota tim saja, namun bisa berkolaborasi dengan kelompok lain. Yang kedua, terstruktur. Bisa membuat desain yang terstruktur dari segi auto layout, visual hierarki, interaktif komponen, dan penerapan desain sistem. Yang terakhir yaitu manajemen waktu. Berlatih dalam manajemen waktu untuk diskusi, seperti mengisi meeting readiness, weekly plan, dan bisa belajar mengutamakan pendapat antar anggota tim. Oke, next. Dan sebagai penutup presentasi, kami ingin ucapkan kepada Visio Home yang sudah ikut serta sebagai partner di Capstone Project ini. Kami dapat banyak pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan real project dari klien. Semoga desain yang telah kami buat dapat menjadi referensi pengembangan platform Visio Home ke depannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 sebagai kelompok terakhir yang memaparkan hasil pengerjaan proyek untuk Capstone di Visio Home UI UX. Aku ucapkan terima kasih dari kelompok 1 hingga kelompok 5 dan congrats udah selesai Capstone project-nya. Oke, aku undang Kak Bimo. Kebetulan Kak Bimo juga sudah available sekarang. Kak Bimo, boleh nih Kak Bimo kalau mau ngasih feedback ataupun ngasih saran dan juga pertanyaan kepada kelompok 1 dan sampai kelompok 5. Pada Kak Bimo dipersilahkan. Terima kasih Kak Liana. Sebelumnya aku minta maaf banget ya yang tadi soalnya jam 2 itu tiba-tiba ada rapat gitu sama atasan juga. Jadi emang nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi pakai dua device gitu. Nah mungkin pertama-tama aku ucapin terima kasih kembali ya Kak Fazri sama teman-teman juga. Jadi udah nyelesain project ini. Aku kayak nyangkanya udah bagus banget. Nah untuk pertanyaan paling untuk itu ya weekly weekly yang kemarin sih kalau pas demo ini kan udah lebih ke arah berhasil gitu kalau dari Visium sih. Kalau dari aku itu aja sih Kaliana. Kalau yang lain juga nggak ada sih. Paling aku ucapin terima kasih teman-teman. Terima kasih juga mentornya ya Kak Fendi udah bisa usahain ya untuk redesign semua page dari page blog maupun landing page. Aku ucapin terima kasih Kak Fendi dan teman-teman semua. Sekian. Oke, makasih Kak Bimo untuk feedbacknya ya. Mungkin selanjutnya kalau Kak Fendi nih ada feedback mungkin buat teman-teman yang sudah mengerjakan capstone project-nya. Dipersilahkan Kak Fendi. Oke, thank you Kak Liana dan Kak Bimo. Aku makasih banget ke Kak Bimo yang udah join ya sebagai partner di Capstone Project Visio Home. Menurut aku sebenarnya em, ikut program Kampus Merdeka itu kan sebenarnya em, mirip kayak program-program bootcamp di luar sana ya. Dan sering aku juga bilang ke teman-teman di forum-forum UI UX yang mungkin ikut bootcamp dan lain sebagainya bahwa sebenarnya pengalaman kita handle project dari real client itu eh, sangat penting banget. Jadi kalau mungkin di beberapa bootcamp-bootcamp yang lain tuh ketika mereka ngerjain final project tuh projectnya dummy meskipun disimulate seperti product development di industri gitu. Tapi kan beda ceritanya ketika memang project itu uh, based on dari klien dan setiap minggu kita ada koordinasi. Jadi kayak bukan cuma ngerjain projectnya ya, tapi kita juga dapet cara managing stakeholdernya kayak gitu. Itu yang menurut aku di Capstone Project ini eh, beda gitu dengan di bootcamp-bootcamp yang lain. Jadi aku sangat berterima kasih buat Kak Bimo yang udah bisa dan tim Kasnal udah bisa hadir ngasih experience itu ke anak-anak sih gitu. Dan Kak Bimo juga udah ngasih feedback juga ke kita dari awal
udah ngasih concern juga gitu, dan so far project yang kita handle kali ini eh, bisa termanage lah dengan baik. Aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman semuanya ya. Em, aku mau ucapin, aku mau appreciate ya ke teman-teman teman-teman student gitu yang udah ikut capstone project ini dari minggu pertama, dari sprint pertama sampai di akhir gitu ya. Mungkin teman-teman ketika ikut capstone project ini ada banyak yang dikorbankan ya, karena aku lihat teman-teman yang lain tuh sebenarnya ada banyak kegiatan juga di luar dari ini. Tapi memang aku mendorong teman-teman untuk bisa ikut gitu, ikut serius karena ya teman-teman kan udah join program ini sayang banget gitu loh. Kayak kalian em, nggak atau berhenti di tengah-tengah gitu kan. Dan sebenarnya apa yang kalian pelajari di capstone project ini tuh bisa dijadikan portofolio gitu untuk kalian apply lamaran kerja. Karena kan sebenarnya handle capstone project ini yang real dari klien ya itu sebenarnya kayak magang kalau menurutku, kayak intern itu. Jadi sebenarnya pengalaman ngerjain tas di dunia kerja itu hampir-hampir mirip. Ini aku sharing sedikit pengalaman aku di caption project yang sebelumnya ya. Di caption project sebelumnya, biasanya ketika klien itu minta, oh ya kita fokus aja ke desain gitu ya, fokus aja ke desain. Nah aku akan ngedorong, nge-push untuk harus ada risetnya di situ karena aku sendiri backgroundnya product researcher. Tapi aku belajar dari caption project sebelumnya. Ketika kita handle project dari klien itu nggak boleh terlalu idealis, teman-teman. Kayak gitu. Yang harus dipikirkan itu juga timeline, gitu. Jadi makanya em, dari awal aku udah bilang, oh ini fokus aja ke UI design. Apalagi kan dari partnernya Visium, Visium kalau nggak salah nggak ada terlalu concern yang di bagian riset ya. Yang penting desainnya jadi gitu. Jadi ya apa yang kalian pelajari di sini jangan juga kalian samaratakan ketika kalian masuk di industri ya. Karena itu beda-beda. Setiap company itu punya culture dan cara kerja yang beda-beda. Paling dari aku titip adalah setelah dari kegiatan ini jangan langsung hilang ya. Karena kita harus hand over beberapa desain ke Visio Home gitu. Jadi jangan langsung hilang. Besok ketika aku hubungin ya, ya kalian boleh santai-santai lah malam ini. Tapi kalau bisa besok kita sedikit koordinasi ya. Jadi aku itu aja. Thank you banget buat Kak Bimo, Kak Liana, dan teman-teman semuanya. Oke, thank you Kak Fendi dan thank you juga untuk Kak Bimo ya untuk karena sudah hadir di acara Demo Day Capstone Project Visio Home untuk UI UX di siang hari ini. Oke, selanjutnya paling aku mau mengingatkan sedikit ya ke Kak Bimo dan juga kakak-kakak mentor partner untuk jangan lupa ngisi form penilaian gitu ya Kak Bimo. Jadi penilaian kelompok itu cukup satu nilai aja, di mana satu nilai ini nanti untuk seluruh anggota. Lalu aku juga mau ingetin nih ke teman-teman peserta Capstone Project. Jadi nanti di akhir akan ada pengumuman best project pada saat graduation. Jadi teman-teman boleh menantikan akan hal ini, kira-kira siapa yang akan menjadi best project-nya. Dan teman-teman juga wajib hadir ya di acara graduation day-nya nanti uh, di minggu depan gitu. Lalu peserta nanti juga akan ada form evaluasi baik untuk student dan juga partner. Kalau untuk student nanti bisa dicek di akun di websitenya MyEdusolve. Gitu aja. Oke, kalau gitu dari aku juga udah cukup. Dari Kak Bimo ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin aku ada tambahin sedikit ya. Mungkin sebagai mentor yang dari Visiom, teman-teman mungkin aku terlalu baik atau gimana ya. Soalnya jangan betul sekali dari Kak Fendi, jangan pernah disamain ratain gitu. Aku takut, jujur, apalagi kita generasi muda ya, aku takutnya mental dikuatin aja gitu. Kalau di dunia kerja beda gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bimo atas wejangan terakhirnya gitu ya. Jadi teman-teman ingat mentalnya harus dikuatin ya, apalagi nanti setelah terjun ke dunia kerja. Oke, kalau gitu karena demodenya juga sudah selesai, sudah teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 5 juga sudah melakukan presentasi dengan cukup baik. Congrats sekali lagi aku ucapkan untuk teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jangan lupa isi presensinya ya, jangan sampai kelewat karena nanti kalau kelewat
nggak akan kehitung presensinya gitu. Oke, sebelum aku tutup, kita akan foto dulu buat sesi dokumentasi ya. Boleh on cam dulu. Yang belum on cam ada Adelina Ciko, terus ada Munafatur Rofiah. Boleh on cam dulu, teman-teman. Oke, ini kemungkinan akan ada 2 kali ya. Jadi teman-teman boleh bergaya apapun, mau bergaya sesuai dengan nomor urut kelompoknya. Kalau 1 berarti 1, 2 berarti 2, kalau 5 berarti 5. Boleh seperti itu. Oke, udah siap? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sebentar aku cek dulu. Sebentar ya. Eh, Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Kak Fendi dan juga Kak Bimo yang sudah hadir di acara Demo Day Capstone Project untuk Visio Home UI UX di sore hari ini. Aku izin live ya semuanya. Thank you, Terima Kak Bimo. kasih, Kak. Terima kasih.